Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat terus ya dimanapun kalian berada. Dan terima kasih sudah subscribe channel ini dan mohon dukungannya ya Bapak Ibu. Nah, di video kali ini jangan salfok dulu nih, aku pakai baju hijau ya. Aku bukan ibu-ibu TikTok yang nyebelin ya. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas salah satu cerita horor yang aku baca dari aplikasi Threads. Nama akun pemilik threads ini yaitu Violet Baude at Laire. Nanti aku tulisin deh soalnya namanya agak susah gitu ya. Nah sebenarnya ini tuh ceritanya nggak terlalu panjang sih, jadi nggak usah terlalu basa-basi, langsung aja kita mulai. Check it out. Cerita horor kali ini berlatar belakang di sebuah desa gitu. Ya, desa pada umumnya gitu ya. Biasa ada Bu RT, ada Pak RT, terus ada organisasi nih kayak PKK gitu. Nah, tapi cerita kali ini tuh kita akan membahas tentang si Bu RT ini, guys. Jadi, Bu RT ini bisa dibilang dia salah satu orang yang cukup diandalkan di desa itu. Selain menjadi Bu RT, dia juga menjadi bendahara PKK nih. Uang arisan juga dia yang pegang, uang dana sosial juga dia yang pegang. Pokoknya nih total-total uang kalau nggak salah tuh 80 juta. Tapi malangnya ya guys, Bu RT-nya ini tuh sudah meninggal dunia guys. Dan seminggu sebelum ibunya meninggal dunia, dia tuh teriak-teriak di rumah, jangan ambil uangku, jangan ambil uangku. Dan itu tuh sampai didengar sama tetangga. Sebelum kita tahu nih kenapa sih teriak-teriak, kita throwback dulu ke 2 bulan yang lalu sebelum Bu RT-nya tuh meninggal. Di mana nih lagi ngumpul-ngumpul nih sama ibu-ibu di kampung itu gitu ya. Ya biasalah agenda-agenda ibu PKK. Nah, di situ kan mereka tuh main arisan. Terus ada salah satu ibu nih yang dia tuh mau dapet arisan nih. Terus dia menanyakan, Bu gimana Bu uang arisannya aman kan Bu? Gitu. Nah terus si ibunya tuh sempat ngomong, Bu RT-nya ngomong, ya gimana ya agak macet sih ini belum muter, nanti ya saya infoin. Nah oke lah tidak ada masalah apa-apa tuh, tok gitu sampai hari itu. Apalagi nih, si Bu RT itu dikenal sebagai sosok yang alim, baik, berwibawa, dan yang pokoknya amanah. Jadi pas dibilang kayak gitu ya, ibu-ibu di situ kayak oke-oke aja gitu. Sampai akhirnya nih, ternyata tanggal yang dijanjikan untuk membayar arisan itu pun lewat gitu, tenggat waktunya lewat. Nah, kumpul-kumpul lagi lah ceritanya ibu-ibu ini. Nah, di sini si ibu-ibunya menanyakan dong ke Bu RT-nya, Bu, mana Bu uang arisannya gitu. Nah, si Bu RT-nya cuman kayak, iya nanti ya, sabar ya, tunggu ya. Nah, ibu-ibu di sini tuh kesel banget dong, kayak apa sih gitu kan. Akhirnya ibu-ibunya ini agak anarkis gitu, diambil lah si tas Bu RT itu, diacak-acak, dicek gitu dompetnya, ternyata dompetnya kosong. Dan pas dicek nih catatan arisannya, di situ sudah 6 bulan terakhir tidak ada catatan apapun, alias si Bu RT-nya tuh nggak pernah mencatat. Karena digituin ya, si Bu RT-nya tuh sampai emosi juga nih guys. Terus dia bilang, kalian nih nuduh saya maling ya, saya tuh amanah loh ya, saya nggak akan ngambil-ngambil duit kalian. Ya gimana nggak dituduh maling gitu ya, ini orang juga lagi BU Bu gitu ya, semua butuh duit. Tapi malah nggak dikasih-kasih, ditahan-tahan. Ternyata setelah kejadian itu tuh zong gitu ya, si ibu RT-nya tuh banyak banget alasan, sampai akhirnya ya udahlah ditunggulah dulu gitu. Nah tapi 1 minggu setelah kejadian itu tiba-tiba si ibu RT-nya itu jatuh sakit, jantungnya tuh kumat, sampai-sampai si ibunya ini harus dilarikan ke rumah sakit dan dirawat di ruang ICU selama 3 hari. Dan ternyata nih setelah 3 hari dirawat di ruang ICU, Bu RT pun meninggal dunia. Nah, terus dimakamin lah nih si Bu RT-nya. Banyak dari warga-warga di situ tuh yang sedih gitu. Karena ya seperti aku bilang tadi, si Bu RT-nya ini tuh bisa dibilang ya cukup baik gitu. Tapi ada juga nih ibu-ibu yang gak nangis, diem aja, mungkin hatinya tuh gedek juga gitu. Ya itu ya ibu-ibu yang arisannya belum dibayar sama Bu RT. Hingga akhirnya setelah pemakaman itu ya seperti biasa lah tahlilan nih malam pertama. Nah, di rumah Bu RT saat itu masih sepi orangnya nih guys. Jadi kayak cuman ada Pak RT, ada Ustadz, sama ada beberapa orang yang jaga. Nah, ini posisinya anak-anaknya Bu RT sama Pak RT itu udah di luar kota gitu. Jadi tuh mereka butuh waktu gitu kan buat pulang. Nah, tiba-tiba nih ketika lagi ngaji-ngaji gitu, eh ada dengar-dengar suara. Yaitu suara-suara bisikan orang lagi ngitung uang kayak 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu. Dan suara itu berasal dari kamar Bu RT. Langsung aja nih, orang-orang sekitar tuh sampai ngeliat-liat satu sama lain tapi nggak ngomong nih.
Dan di situ Pak RT pun inisiatif ngecek kamar itu, tapi ternyata tidak ada siapapun dan kamarnya dalam keadaan lampunya tuh mati. Di situ merinding banget dong semua orang di situ, guys. Satu-satu pada pamitan balik. Singkat cerita, ketika hari ketujuh tahlilan nih, orang-orang yang berdatangan tuh lumayan rame karena kan emang biasa tuh kalau tahlilan tuh hari ketujuh gitu kan ya rame. Dan di situ anak-anaknya Bu RT sama Pak RT juga udah dateng nih. Dan tiba-tiba nih lampunya tuh mati guys, tapi kedap-kedip dulu nih lampunya terus mati. Dan ternyata lampu yang mati cuman lampu rumahnya Bu RT, sedangkan lampu-lampu tetangga yang lain tuh masih nyala, masih hidup. Nah, di situ si ustadz yang memimpin tahlilan pun menanyakan, coba di sini yang masih ada tanggungan, tolong dilunaskan, tolong. Soalnya ini matinya nggak tenang. Dan ini ya guys, kejadian mati-mati lampu ini tuh udah terjadi di hari pertama sampai hari ketujuh. Nah, di sini orang-orang di sekitar situ ya cuman diem doang sambil ngeliat-liatin gitu. Nah, terus Pak Ustadznya nanya ke anaknya, kamu tahu nggak mungkin mama punya utang atau punya apa atau mungkin ada yang belum bayar gitu terkait sama PKK-nya atau apa. Nah terus anaknya ngejawab dong, duh saya kurang tahu Pak Ustadz, Mama nggak pernah cerita apa-apa. Beberapa minggu setelah tahlilan nih, akhirnya ibu-ibu PKK ini ngumpul lagi nih, karena memang sudah agendanya. Terus tiba-tiba ada salah satu ibu-ibu tuh nyeletuk, aduh kenapa ya saya beberapa hari ini tuh mimpiin Bu RT terus. Terus Bu RT tuh kayak ngomong, basah-basah, bau tanah. Terus tiba-tiba nih, nyelutuklah ibu yang lain. Dia bilang, hah kok sama ya? Saya juga mimpiin Bu RT. Terus kata Bu RT tuh dia bilang, ada uang di bawah mangga, ada uang di tanah bawah pohon mangga. Dan itu ternyata bukan cuma satu dua orang, tapi beberapa orang dimimpiin. Dan bukan cuma sekali, melainkan berkali-kali. Keesokan harinya, si ibu-ibu ini inisiatif dong datang ke Pak Ustadz menceritakan semua kejadian-kejadian yang sudah mereka alami gitu. Nah, si Pak Ustadz ini pun mikir gitu, ini kayaknya ada yang salah gitu. Nah akhirnya Pak Ustadz dan si ibu-ibu itu datang dong ke rumahnya Pak RT, minta izin sama Pak RT, Pak gimana boleh nggak kita gali itu tanah di bawah pohon mangga itu, kayaknya ada sesuatu deh. Dan di situ Pak RT pun mengizinkan. Setelah 20 menit tanahnya tuh digali gitu ya, ditemukanlah sebuah kantong plastik hitam. Wah, ternyata beneran ada sesuatu. Dibuka dong itu plastik hitamnya. Dan dicek tuh ternyata beneran ada duit, guys. Duit segepok 15 juta nih di dalam amplop coklat. Dan anehnya di situ ada tulisan bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya itu ditulis terbalik. Selain itu ada buku tabungan dan pas dicek nih buku tabungannya ada uang di situ 89 juta. Dan 3 hari sebelum Bu RT meninggal ada penarikan sejumlah 60 juta. Nah, di sini pada kaget banget dong orang-orang di situ kayak terheran-heran. Ternyata yang selama ini mereka mimpikan bukan cuma bunga tidur, tapi the real ya, memang ada pesan yang akan disampaikan gitu. Nah, di sini Pak Ustadz pun menanyakan kepada Pak RT, "Loh, Pak, ini kok ada penarikan banyak banget ya 60 juta ya? Ini buat apaan, Pak?" Nah, di sini Pak RT pun langsung menangis dan dia ngomong, "Iya, Pak, itu uangnya buat lunasin utang pinjol, Pak. Saya ketagihan judol." Kaget banget guys, ternyata Pak RT ini tuh ketagihan judol sampai pakai pinjol tuh dan kelilit utang 200 juta. Bayangin guys, aduh jauhin deh pokoknya yang judol-judol gitu ya. Nggak ada yang bisa kaya karena judi online guys. Nah, usut punya usut ya guys. Ternyata uang itu dipakai Bu RT untuk melunasi utang-utang pinjolnya Pak RT guys. Karena Bu RT tuh malu kalau misalnya debt collector tuh datang ke rumah dan orang sampai ngeliat gitu. Maksudnya kan mereka kan seorang RT gitu ya, seorang pemimpin di desa tersebut. Masa sampai ditagih sama debt collector gitu kan. Dan ternyata seminggu terakhir yang si Bu RT-nya itu teriak-teriak itu bener-beneran didatengin sama debt collector guys. Iya niatnya Bu RT sih, uangnya itu tuh bakal dikembaliin nanti. Tapi ya malahnya kan beliau sudah meninggal dunia. Setelah kejadian mengagetkan itu ya guys, orang-orang di situ mikir, oh ya udahlah, udah aman nih, udah nggak akan ada apa-apa lagi. Tapi ternyata saat 40 harian tahlilan nih, tiba-tiba guys,
ada kejadian yang benar-benar bikin kaget banget. Kejadian aneh itu muncul lagi. Kulkas yang udah dicabut nih colokannya tiba-tiba nyala sendiri. Terus yang lebih bikin kaget lagi nih, di meja makan tuh ada 7 piring La kotor. ilaha Padahal rumah illallah, itu nggak ada la siapa-siapa guys. ilaha Jadi semenjak Bu illallah, RT la meninggal, si Pak RT-nya ilaha tuh memutuskan untuk illallah. tinggal bareng sama anaknya. Dan ya udah, itu datang ke situ karena khusus 40 harian tahlilan aja. Terus juga nih, lampu di rumah itu kedap-kedip terus guys. Terus nih, sound sistemnya atau yang kayak buat orang ngaji itu tuh mati guys. Nah di sini pun Pak Ustadz tuh untungnya pinter ya, dia tuh bisa ngehandle. Jadi kayak dia bikin warga-warga di situ atau orang-orang yang ada di situ tuh untuk tenang. Selain itu ya guys, tukang gali kubur juga waktu itu sempat cerita nih, kalau pas pemakamannya Bu RT, tanahnya itu susah banget, keras banget, kayak ada yang nahan dari bawah gitu loh guys, kayak nggak bisa digali gitu. Pas udah kegali nih, keluar bau aneh, kayak bau logam, tapi campur bau amis gitu. Bau logam aja udah nggak enak gitu, ini tambah lagi bau amis. 1 bulan kemudian nih, Pak RT memutuskan untuk menjual rumah tersebut, karena kan beliau sudah tinggal bersama anaknya nih, jadi kayak ngapain rumahnya juga kosong, nanti nggak keurus si ujungnya rusak. Nah akhirnya dipasanglah tuh, rumah ini dijual. Terus ada 3 orang nih yang datang, tapi anehnya ketiga-tiganya itu saat masuk dan ngecek nih kamarnya Kamar ini satu-satu, boleh saya dan lihat? waktu ngecek kamarnya Bu RT, mereka melihat ada seorang 99, wanita yang sedang menghitung 100. duit, dan pas balik gitu mukanya tuh hancur, dan tiga-tiganya melihat hal yang sama guys. Gara-gara kejadian ini ya guys, Pak RT ini benar-benar stres banget. Aduh gimana ini, rumah nggak kejual kalau kayak gini. Nah terus Pak RT mikir, kayaknya nih karena utangnya si Bu RT itu masih ada gitu. Nah akhirnya si Pak RT sama anak-anaknya nih ya udahlah, kompromi lah mereka dan memutuskan untuk udah nggak apa, kita bayarin aja nih 30 juta lagi nih utangnya Bu RT. Nah dibayarlah nih sama ibu PKK baru. Tapi ibu PKK-nya tuh nggak mau nerima karena dia takut guys. Takutnya nanti gara-gara dia terima uang itu diteror sama Bu RT. Karena memang nih gosip hantu-hantunya Bu RT ini tuh udah kesebar kemana-mana ya guys. Namanya juga di kampung tuh nggak ada itu ya, dinding-dinding itu nggak ada, semua akan tersebar gitu guys. Nah akhirnya si Pak RT dan ibu-ibu PKK itu memutuskan ya udah gimana kalau uang 30 juta ini kita sedekahin aja nih ke musola, karena kan musolanya juga lagi renovasi. Oke lah, sepakat nih, setuju. Dimasukin lah tuh ke kotak amal. Dan ketika uangnya itu mau dipakai nih sama marbot masjid, mau beli material, dibukalah nih kotak amalnya tuh. Ternyata isinya bukan duit, guys, bukan juga amal, melainkan tanah. Tapi tanahnya tuh kayak tanah kuburan. Nah, di sini Pak Ustadz bilang nih sama marbotnya, udah jangan dibilang-bilang ke siapa-siapa nih, udah keep aja, takutnya nanti makin heboh satu kampung. Hingga akhirnya nih, 99 hari setelah Bu RT meninggal, dan ini tuh ceritanya belum 100 hari kan, tiba-tiba banget nih, lampu satu RT ini, satu kampung ini tuh mati guys. Tapi ada satu rumah yang nggak mati, yaitu rumahnya Bu RT dan Pak RT. Nah, orang-orang pun akhirnya ngumpul tuh dekat-dekat rumah itu. Bukan di rumahnya ya, tapi dekat-dekat rumah itu ya. Gosip lah, kok bisa itu masih hidup? Kok nggak mati itu? Tiba-tiba rumahnya juga mati lampu. Tapi ternyata ada satu ruangan yang masih hidup lampunya. Yaitu kamar Bu RT. Dan ternyata guys, di kamar Bu RT itu terlihat Bu RT di depan jendela sambil pegang gepokan uang. Warga-warga yang melihat kejadian itu guys kaget banget, sampai merinding. Ini kita juga sampai merinding guys. Dan ternyata ya guys, Bu RT yang megang uang segepok itu juga sambil nangis guys. Aduh, mungkin kita megang uang segepok happy, ini Bu RT-nya nangis. Warga-warga yang melihat kejadian itu langsung lari ke rumah Pak Ustadz dan menceritakan semua kejadian itu sama Pak Ustadz. Pak Ustadz yang ngedengar kejadian itu pun kaget banget guys. Akhirnya Pak Ustadz ini memutuskan ketika 100 hari meninggalnya Bu RT, kita bikinlah tahlilan yang gede sekalian. Kita undang ustadz-ustadz dari luar desa kita juga nih. Akhirnya dibikinlah tuh tahlilannya tuh di depan rumah Bu RT. Jadi kayak digelar tikar lah gitu ya. Terus mereka ngaji rame-rame tuh di situ. Nah awalnya semua tuh berjalan aman-aman aja guys. Dan tiba-tiba nih di pertengahan acara nih guys, pintu rumahnya Bu RT tiba-tiba kebuka. Anginnya juga tiba-tiba jadi kencang dan sebagian tikarnya itu juga ikut kesingkap saking anginnya tuh kenceng banget.
Sampai-sampai nih ya guys, Pak Ustadznya itu sampai bilang, siapa di sini ada yang belum ikhlas? Coba nggak apa-apa, bilang aja daripada kayak gini kejadiannya. Dan akhirnya nih ada satu nih ibu-ibu yang dia ini sekarang jadi ketua ibu PKK nih. Dia bilang kalau dia ternyata mimpiin Bu RT dan kata Bu RT nih ada sesuatu di bawah pohon mangga tersebut. Nah, akhirnya mereka memutuskan lagi tuh untuk ngegali pohon mangga itu, guys. Dan bener aja, ditemukan sebuah koper dan ada juga kembang 7 rupa yang udah layu. Nah, langsung aja tuh dibuka kopernya. Ternyata guys, ada uang sebanyak 50 juta. Selain itu, ada kendi kecil yang dibuat dari tanah gitu. Terus ada cermin kecil juga di dalam koper tersebut. Akhirnya uang satu koper yang berisi 50 juta itu diserahkanlah kepada ibu PKK. Di sini Pak Ustadz bilang, udah terima aja, nggak apa-apa, biar ini selesai masalahnya, nggak ada lagi masalah utang mengutang gitu. Nah, akhirnya si ibu PKK ini pun menerimalah uang tersebut. Nah, lanjut lagi lah nih mereka tahlilan. Dan ternyata ketika pukul 12 nih, ketika pukul 00, terdengar lagi suara menghitung duit, guys. Dan keesokan harinya nih, Pak Ustadz pun berinisiatif mengajak warga sekitar untuk ziarah nih ke makamnya Bu RT. Pergilah nih mereka rame-rame ke sana dan mereka tuh kaget banget. Ternyata di makamnya Bu RT nih, nisannya Bu RT tuh retak, guys. Nah, di situ ya udahlah mereka ngaji gitu kan, terus disiramin air, ditaburin tuh bunga dan sampai akhirnya nih tiba-tiba keluar bau wangi dari makamnya Bu RT. Dan sini Pak Ustadz bilang, Alhamdulillah sepertinya sudah selesai, utangnya sudah lunas. Nah, kalian mikirnya, oh udah kelar nih masalah. Tapi ternyata tidak, guys. 3 hari kemudian nih, Ibu Ketua PKK yang menjabat saat itu pun mengundurkan diri. Nggak kuat, guys. Karena katanya tiap malam dia mimpi, dia ngitung duit. Kadang dia mimpi Bu RT ngitung duit, nggak kuat akhirnya mengundurkan diri dan sampai saat ini nggak ada yang mau jadi bendahara lagi. Jadinya nih uang kas pun dipegang sama 3 orang, tapi tuh bergiliran gitu, jadi kayak diganti. Dan rumahnya Bu RT pun akhirnya laku, guys. Dijualnya tuh murah banget, pokoknya di bawah harga pasaran. Tapi nih, setelah 2 minggu, orang yang membelinya itu menempati, dia cabut juga dari rumah itu, guys. Karena katanya ya, guys, setiap malam dia dengar suara orang ngaji, tapi bacaannya itu kebalik, bayangin, guys. Dan finally rumahnya pun dirobohkan, guys. Sekarang cuma jadi tanah kosong aja gitu. So, begitulah guys cerita dari Bu RT dan Pak RT ini ya guys. Jujur agak merinding gitu ya. Apalagi ngebayangin nih denger bacaan Al-Quran tuh kebalik gitu gimana gitu. So ya guys, jauhilah yang namanya judul-judul ya guys ya. Jangan sentuh yang namanya judul-judul karena memang banyak banget guys orang-orang yang sudah hancur hidupnya karena judi online ya. Selain narkoba, judul juga merusak kehidupan bangsa. So jauhi ya. So, sekian dulu cerita dari aku. Semoga teman-teman enjoy mendengar cerita ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Kalau kalian mau ngirim cerita-cerita pengalaman kalian, boleh juga nih email aku di ting. So, sudah dulu ya guys. Dadah, see you in the next video.